Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Buat kalian dimanapun kalian berada yang sedang menyimak video ini, selamat datang di kelas matematika. Dimana di kelas matematika ini kita akan memahami suatu topik pembahasan terkait tentang matematika yang insya Allah kita akan kulas sampai habis. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait tentang fungsi dan komposisi fungsi. Tapi supaya pembelajaran lebih berkah dan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa sebelum belajar siapkan buku kalian, siapkan alat tulis, dan jangan lupa berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke. Sudah berdoa? Sudah siap? Ya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait tentang fungsi dan komposisi fungsi. Wah, ada yang tahu nggak apa itu fungsi dan komposisi fungsi? Sebelumnya, kalian tahu nggak kalau misalkan fungsi itu adalah salah satu aktivitas yang sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari itu sering kita bahas ya, apa sih fungsi, manfaat. Jadi kayak ada tujuan, ada manfaat dari suatu aktivitas. Itu kan kalau kita kenal kata fungsi. Tapi bagaimana dengan fungsi di matematika? Nah, ternyata kalau fungsi di matematika itu ada pengertian tersendiri. Apa pengertiannya? Jadi pengertiannya itu adalah, jadi kalau misalkan kita membahas nih, jadi biasanya di dalam fungsi itu ada fungsi, misalkan ada dua buah fungsi. Jadi misalkan ada apa ya, bentuknya seperti ini, ada f a ke b. Ini maksudnya adalah ada suatu kita beri contoh deh. Jadi kita beri contoh, misalkan si Tony itu sedang PKL. Tony PKL kemana ya? Ke toko A misalkan. Oke. Tony PKL ke toko A. Berarti Tony itu adalah kita sebut dengan namanya daerah asal. Atau kita bahas Tony itu ternyata dari misalkan dari SMK. Oke. Oh, Tony dari SMK, berarti daerah asalnya adalah SMK. Lalu dia kemana? Ke toko A. Ternyata toko A ini itu disebut dengan daerah kawan. Nah, daerah kawan. Kenapa dibilang daerah kawan? Karena dia pergi ke toko A, yang mana ternyata di toko A ini dia mendapatkan yang disebut dengan manfaat. Oke. Ada manfaat dong. Kalau PKL pasti kita punya manfaat, betul? Kalau ngapain aja pasti dia punya manfaat. Berarti kita misalkan di sini adalah A-nya adalah Tony. Tony-nya ke toko A. Kita misalkan toko itu sebagai B. Oh, ternyata dia di sana bisa apa? Bisa desain. Oke, ternyata dia di sana bisa desain. Maka si Tony itu punya hasil. Nah, berarti Tony bisa belajar desain. Nah, kalimatnya adalah berarti hasil dari PKL itu adalah Tony bisa desain. Nah, kalau di dalam matematika, tulisan ini bisa berbentuk seperti ini. Tony bisa desain. Nah, ini. Nah, kalau di dalam bahasa matematika, daerah asal ini kita sebut dengan yang namanya domain. Kalau daerah kawan ini kita sebut dengan kodomain. Oke, sedangkan untuk daerah hasil itu disebut dengan yang namanya rank. Itu bahasa matematikanya. Oke. Menjadi ini adalah suatu aktivitas yang sering kita lakukan, betul? Ternyata kalau misalkan ada dari daerah A ke daerah B, lalu mereka punya manfaat, dan itu manfaatnya itu sangat luar biasa, hanya satu manfaat, maka dia disebut dengan fungsi. Atau kalimatnya Tony berarti
di toko Ani dia berfungsi atau bekerja dengan baik. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau dalam bahasa matematika bagaimana? Jadi kalau dalam bahasa matematika, kalau kita bikin skemanya, jadi kita berikan contoh, misalkan di sini ada dua buah fungsi. Jadi ada misalkan di sini ada diagram ya. Mungkin yang dari SMA pasti ingat ya, ini ada namanya diagram Venn, masih ingat ya? Diagram Venn atau diagram yang berbentuk lingkaran, itu dari A ke B dia pergi. Nah, dari daerah asalnya A, misalkan kita tulis di sini A B C D. Di sini X Y Z. Nah, berarti kita misalkan di sini ada titik noktah ya, karena diagram itu selalu harus ada noktahnya atau titik. Nah, ternyata A ini dipasangkan dengan X. Oke, A ini dipasangkan dengan X. Oke, mungkin supaya kita tidak bingung, kita apa ya? Kita ganti warna deh. Kita ganti warna. Warna apa ya? Biru ya. Oke, misalkan ini A ini dia pergi ke X. Oke. A ini ke X ya. Supaya kuningnya hilang. Oke. A-nya ke X, lalu B-nya ternyata B-nya juga ikut ke X. B-nya ke X, C-nya ke Y, C-nya ke Y, dan D-nya ke Z. Nah, ini ya. Nah, oh ternyata didapatkan ini disebut dengan namanya fungsi. Oke, mungkin ada yang penasaran kenapa ini disebut dengan fungsi. Oh, ternyata daerah di sebelah kiri itu semua punya pasangan di sebelah kanan. Jadi syaratnya adalah mereka harus berpasangan. Harus ya, harus berpasangan, tidak boleh ada yang jomblo. Dan tidak boleh bercabang. Oke, mana yang bercabang nih? Kita lihat ya, di sini tidak ada yang bercabang ya. Semua hanya punya satu pasangan. Nah, tuh. Ini contoh yang fungsi. Lalu ada nggak yang bukan fungsi? Ada yang bukan fungsi. Kita berikan contoh, misalkan di sini kita bikin di bawah sini ada diagramnya, kita bikin sama, ada A, lalu di sini ada B. Di sini kita bikin ya A B C deh. Jangan terlalu banyak. Misalkan di sini X Y Z titik titik titik. Oke, selanjutnya oh ternyata A-nya ke X, C-nya ke Y. Nah, ini disebut bukan fungsi. Nah, kenapa dibilang bukan fungsi? Karena ternyata syaratnya adalah ada yang jomblo. Jadi ada yang jomblo. Mana yang jomblo? Yang B. Yang B-nya jomblo. Berarti kalau misalkan yang B-nya jomblo, berarti kalau misalkan ya, ini kalau misalkan nih, ini B-nya jomblo. Berarti kalau misalkan B-nya jomblo, berarti dia syaratnya tidak terpenuhi karena harus syaratnya berpasangan. Dan yang syarat kedua adalah tidak boleh bercabang. Oh, maaf ya. Ini harusnya sebentar. Ini harusnya tidak bercabang. Nah, ini tidak cabang. Nah, ini tidak ada cabang ya. Nah, kalau ini ada yang cabang. Mana yang cabang? Yang A. Yang bercabang berarti dia bercabang. Nah, karena dia bercabang, maka dia disebut dengan bukan fungsi. Ya, jadi di pembahasan terkait tentang apa itu fungsi dan bukan fungsi, ini adalah di sini patokannya. Nah, dia harus berpasangan dan juga dia tidak bercabang. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yang disebut dengan diagram panah. Oke. Nah, itu ya.
Itu terkait tentang pengertian fungsi. Jadi ini adalah pengertian dari apa itu fungsi. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan memahami bahwa ternyata terkait tentang fungsi atau tidak fungsi, dia ternyata memiliki satu lagi. Apa itu? Yang disebut dengan himpunan pasangan berurut. Nah, pasangan berurut. Pasangan berurut. Apa itu pasangan berurut? Kita misalkan contohnya ada fungsi A. Anggotanya itu himpunan A ya. Maaf, itu bukan fungsi tapi himpunan A. Anggotanya 0, 1, 2, 3. Misalkan itu ya. Terus misalkan lagi B-nya anggotanya 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan disampaikan bahwa fungsinya A ke B. Nah, kalau misalkan fungsi A ke B ini diketahui ya. Jadi ini diketahui pertama, ini juga diketahui kedua, diketahui. Oke, ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Mereka itu terhubung. Lalu pertanyaannya, apakah itu fungsi dan bukan fungsi? Nah, sekarang ternyata ada pilihannya. Misalkan nih, kalau ternyata dia dipasangkan ya. Jadi A ke B. Oh, A ke B ini dipasangkan dengan pasangan berurutan. Yang pertama 0,7, lalu ada 1,7, lalu ada 2,9, lalu ada 3,9. Jangan ditanya ya ini dapat dari mana, ini dari contoh soalnya saja. Ini kita misalkan. Atau misalkan 0,8, lalu ada 1,8, tergantung jadi soalnya ya. 2,8, 3,8. Yang C-nya misalkan 0,9, lalu ada 1,7, lalu ada 1,8, 2,7, dan 2,9. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita bahas nih, mana dari A, B, dan C ini yang fungsi? Nah, kalau misalkan masih ingat, di sebelumnya kita membahas bahwa, ini ya, bahwa dari pembahasan yang sebelumnya, kita disampaikan ya bahwa di sini syaratnya dia harus berpasangan dan tidak boleh bercabang. Itu syarat yang sebelumnya. Jadi kita harus paham bahwa sebuah fungsi itu dikategorikan fungsi harus memenuhi dua syarat. Satu, dia harus berpasangan. Dua, dia tidak boleh bercabang. Itu kalau berdasarkan diagram panah. Lalu bagaimana kalau misalkan berdasarkan diagram berdasarkan pasangan berurut? Kalau misalkan berdasarkan pasangan berurut, maka kita patokannya bukan dari panah tapi dari bagian depan. Yang kita sebut apa? Daerah asal. Jadi bagian depan ini itu disebut dengan daerah asal atau dari diagram yang A tadi. Nah, jadi patokannya adalah bagian depan atau daerah asal itu tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Itu ya. Diulangin, tidak boleh berulang. Jadi, kalau kalian lihat nanti kalau misalkan ada soal-soal matematika yang dia berdasarkan fungsi, ditanya fungsi atau bukan, maka kalian lihat dari pasangan berurutnya, apakah bagian depannya ini ada yang berulang atau tidak. Kita cek 0, 1, 2,
3. Oh, berarti yang A ini semua tidak berulang, berarti dia adalah fungsi. Nah, sedangkan yang B 0, 1, 2, 3 sama. Oh, berarti dia juga dia fungsi. Nah, lalu bagaimana dengan yang C? Kita cek. Oh, di sini patokannya ada 1 dan 1 lagi. Nah, berarti dia terulang. Lalu ada 2 dan 2, berarti dia juga terulang. Nah, karena dia terulang dan patokannya tidak boleh berulang, maka dia bukan fungsi. Dan kalau ditanya kenapa bukan fungsi, karena daerah asalnya berulang. Nah, itu disebut dengan fungsi atau tidak fungsi berdasarkan pasangan berurut. Nah, itu ya, itu contoh dari sebuah fungsi. Nah, lalu bagaimana dengan nilai fungsi? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang disebut dengan nilai fungsi. Apa itu nilai fungsi? Sebagaimana tadi kalau misalkan kita lihat di pembahasan di awal bahwa kalau misalkan makna fungsi atau tidak fungsi itu kan berarti ada tujuan ya. Ada sesuatu di sana. Berarti kalau dalam fungsi matematika di sana juga ada yang disebut dengan apa? Nilai. Ya, nilai dari fungsi. Nah, nilai fungsi ini berarti kita contohkan. Misalkan ya, kita contohkan soal yang pertama, misalkan kalau misalkan diberikan sebuah fungsi, fungsinya fungsi X dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, ini disebut apa? Fungsi. Dapat dari mana ini? Ini didapatkan dari tergantung nanti rumus yang keluar apa atau fungsi yang diberikan apa. Jadi ini tergantung dari fungsinya. Kalau misalkan diberikan sebuah fungsinya seperti ini, maka ada pertanyaan, tentukan nilai. Nah, di sini ya, tentukan nilai. Tentukan nilai fungsi. Misalkan yang pertama adalah F1 misal. Berapa F1-nya? Maka kita tinggal apa? Syaratnya apa? Mengganti ya. Jadi, kalau misalkan ada F1, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti. Apa yang diganti? Mengganti nilai X. Jadi, nilai X yang di sini kita ganti. Jadi, misalkan di sini F X ya. Misalkan kita fx atau sebentar ini misalkan ya, jadi yang kita masukkan itu f, lalu yang dalam kurungnya ini adalah x tadi, x nya. Nah, x, jadi fx nanti dia termasuk ya, jadi yang berhuruf X itu dia akan berubah. Supaya kita tidak bingung, kita bikin aja X seperti ini. Nah, kenapa dibikin seperti itu ya? Supaya kita tidak bingung. Terkadang kan kita kalau belum memahami ya, kita tuh agak sulitan. Jadi bikin aja dalam kurung seperti ini. Lalu diapakan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti. Kita masukkan yang mana? Nilai angka 1 di sini kita ganti menjadi huruf X. Maka dia berubah menjadi F1. Nah, berubah ya. Jadi X. Oke, sorry. Sebentar. Oke, kesalahan teknis ya. Kita ulang ya. Tadi sudah sampai mana ya? Tadi sampai nilai fungsi ya. Jadi kalau misalkan ada fx, misalkan x-nya x kuadrat ditambah 1, maka di sini kita contoh tadi f1 ya. F1. Lalu bagaimana F1-nya? F1-nya kita mengganti. Ini ya tadi ya. Nah, kita tadi udah sampai sini. Nah, lalu diapakan? Maka angka X-nya tadi kita bikin menjadi seperti ini. Tadi kita udah sampai sini ya. Tadi udah cantik tapi ada kesalahan teknis jadi terhapus dia. Oke, gak apa-apa. Kita ulang lagi. Jadi nanti di sini angka satunya akan mengganti. Nah, angka satunya ini akan mengganti nilai X di sini. Nah, lalu jadi apa dia di sana? Dia menjadi F1 ya. Jadi ada F1
sama dengan nanti satunya berubah ya, X-nya berubah. Jadi didapatkan, kenapa bisa jadi seperti itu? Jadi X-nya ini dia akan masuk satunya itu. Nah, satunya ini masuk ke dalam X. Ya. Nanti kalau satunya sudah masuk ke dalam X, ditambah 1. Maka kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. Berapa ini? 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 tetap 1 ya. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dengan fungsi yang sama? Diberikan fungsi, ini contohnya 1 ya. Contoh 1. Nah, kalau misalkan ada fungsi selanjutnya, misalkan ada fx-nya adalah apa ya? Misalkan x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah sama dengan ini? Sama. Jadi kalau misalkan tergantung, misalkan tentukan F2 misalkan. Nah, maka kalau misalkan tentukan F2 tinggal kita ganti huruf X-nya atau kita bikin aja seperti ini. Yang huruf X-nya kita bikin dalam kurung supaya kita enak. Nah, tambah 7. Nah, kalau bikin dalam kurung terus diapakan? Nanti kalau sudah bikin dalam kurung, semua yang X di sini kita ganti dengan angka 2. Ya, berarti kita ganti sesuai pertanyaannya. Kalau di sini 2 berarti semua yang huruf X menjadi angka 2. Nah, nanti kalau sudah diapakan? Selesaikan. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 adalah 4, ya kan? 2 pangkat 2 4 ya. Dapat dari mana 4? 4 itu didapatkan dari, mungkin kalau ada yang lupa, 4 ini didapatkan dari 2 dikali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena di sini pangkat 2 ya. Nah, nanti kalau sudah baru kita kali lagi nih. 2 kali 2 4 ditambah 7. 4 kurang 4 0 ya, tambah 7 maka hasilnya 7. Nah, ini ya. Oke, itu adalah contoh dari nilai fungsi. Jadi kalau misalkan kita memahami terkait tentang nilai fungsi dan bukan fungsi, terus kita memahami bahwa apa itu fungsi, syaratnya itu harus tidak boleh bercabang dan harus punya pasangan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa dijelaskan di pertemuan kita kali ini terkait tentang pengertian fungsi dan nilai fungsi. Nah, supaya lebih memahami, maka yuk kita latihan soal. Jadi kita latihan soal supaya kita bisa semakin memahami. Oke, apa saja latihannya? Nah, latihannya nomor 1, supaya coba-coba ya. Kalau misalkan agak kesulitan, coba deh kalian nanti putar lagi video ini dari awal supaya bisa mengerjakan dari latihan yang diberikan. Misalkan nomor 1 ini ada misalkan ya, fungsi A, lalu fungsi B. Misalkan di sini adalah Tony, Atun, Budi. Oke, di sini ada apa ya? Puisi, lukis, tari. Oke. Tony ke puisi, Atun ke lukis, Budi ke tari, Budi ke lukis. Oke. Pertanyaannya, tentukan apakah ini fungsi atau tidak. Oke. Lalu apa? Dan jelaskan. Oke. Satu aja di sini deh. Dan terus 1B, misalkan
puisi Tony. Berdasarkan pasangan berurut ya. Kalau yang nomor 2 A, B deh. Karena dibikin beda aja deh. Oke. 01, 1,2, 3,1, 3,3. Oke. Tentukan apakah fungsi atau tidak. Dan jelaskan. Oke. Selanjutnya, yang nomor 3 kita bikin di sini ya. Nomor 3-nya jika fungsi X sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 2. Tentukan A F1, B F2, C F0. Oke, 3 soal ya latihannya. Ada terkait tentang membedakan fungsi dan bukan fungsi berdasarkan diagram, ada yang berdasarkan pasangan berurut, dan menentukan nilai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.